Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bi qur'ani imama wa bi ka'bati kiblatana. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wahai seluruh manusia, beribadahlah kamu kepada Allah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang-orang yang terpelihara. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Maka beribadahlah kamu hanya kepadaku. Laksanakanlah ibadah salat untuk mengingat aku. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya. 1 surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-21. Yang kedua surah Toha surah ke-20 ayat ke-14. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh jamaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat, baik yang ada di dalam masjid atau sejauh suara ini dapat diterima dan dapat didengar yang dimuliakan. Judul ceramah kita pada siang ini adalah memelihara ibadah sholat dan menjauhkan diri dari segala yang mungkarat. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah sholat ini yang beberapa waktu belakangan telah sama-sama banyak kita dengar tentang ulang tahun peristiwanya Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi 7,5 bulan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkatul Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah. Perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan yang amat istimewa, sebuah peristiwa besar, perjalanan yang melintasi batas, melewati dimensi, perjalanan yang sesungguhnya adalah di luar akal sehat, tidak terterima oleh nalar kecerdasan yang amat sangat. Kalau sekiranya tidak ada landasan iman dan Islam untuk menerimanya. Sampai-sampai pula yang namanya ibadah sholat dan berbagai ragam peristiwa
yang diterima dan dialami Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj yang amat monumental itu, kalau tidak dengan kekuatan keyakinan iman dan Islam, maka semua informasi-informasi yang diterima dan yang disampaikan dalam perjalanan Rasul Isra dan Mi'raj itu juga sulit diterima. Maka sesungguhnya penerimaan itu semua adalah dengan modal yang amat besar yang disebut dengan iman dan Islam. Beberapa peristiwa penting dalam perjalanan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan para nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai Nabi Isa, dan banyak lagi nabi-nabi lampau yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari setiap nabi dan rasul yang ditemui oleh Nabi Muhammad itu, tetap Rasul Nabi Muhammad mengucapkan salam. Dan nabi-nabi para senioren itu pun menjawab pula ucapan salam Nabi Muhammad, sekaligus mengukuhkan nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa inti yang dapat kita ambil di situ? Bahwa sesungguhnya yang namanya para anak muda, para generasi muda, para junioren adalah sangat-sangat dituntut untuk menghormati para orang-orang tua, sangat dituntut menghormati dan menghargai para senior-senior, dan sebaliknya pula para senior orang-orang tua pun juga dituntut membina, mengasihi sayangi pula para anak-anak muda. Untuk itu Rasul pernah berkata, man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana falaysa minna. Orang-orang yang tua yang tidak menaruh kasih sayang, tidak membina para yang muda-muda, dan yang muda-muda yang tidak hormat dan tidak menghargai yang tua-tua, falaysa minna. Cara-cara yang seperti itu bukanlah etika, moralitas, akhlak yang ada di dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu dalam peran posisi apapun kita dalam hidup, kalau sebagai orang yang lebih muda punya kewajiban menghormati, menghargai yang telah tua-tua, dan yang telah dahuluan menjadi tua punya kewajiban mengasihi sayangi, membina para generasi muda. Yang kedua, dalam perjalanan itu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuguhi oleh, tentu saja yang menyuguhi sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi tentu itu melalui perentaraan para malaikat-malaikatnya dengan 2 gelas minuman, 1 gelas berisi air susu, 1 gelas berisi miras atau tuak. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih minuman air susu yang ada di dalam gelas, lalu beliau meminumnya. Apa respon dari malaikat Jibril? Wahai Muhammad, beruntung benar engkau hai Muhammad, kamu pilih minuman yang air susu yang ada di dalam gelas. Kenapa dikatakan beruntung benar? Karena minuman susu adalah minuman yang bersih, minuman yang baik, minuman yang halal, dan sekaligus adalah minuman yang sehat dan barokah. Andai kata engkau pilih minuman yang ada pada gelas yang berisi tuak atau miras, maka sesungguhnya umatmu akan menjadi umat yang sengsara. Bahkan ada yang mengatakan umatmu hai Muhammad akan menjadi umat yang gila.
Bapak-bapak kaum muslimin, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan, ini adalah sesungguhnya pemandu untuk kita sekalian betapa waktu yang lampau pemerintah menerbitkan Perpres nomor 10 tahun 2021 yang katanya adalah mengizinkan masuknya minuman beralkohol ke dalam daftar investasi positif, bahkan disebutkan akan dicadangkan dana 256 triliun untuk itu. Lalu disempatkan pula lah 4 provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Provinsi Bali dan Sulawesi Utara tempat 4 provinsi pertama untuk dilakukan pula sosialisasi pengadaan investasi positif perdagangan minuman beralkohol. Lalu provinsi-provinsi lain diserahkan kepada para gubernur kalau ingin pula melakukan investasi, penanaman modal, pengembangan dan melakukan daya ekonomi yang akan didongkrak melalui miras. Dan yang paling mencengangkan adalah alas kata dari Perpres dari nomor 10 2021 disampaikan secara lisan bahwa selama ini katanya adalah pengaturan pengadaan minum ras alkohol itu telah diatur oleh pemerintah secara tertutup, dan melalui Perpres nomor 20 2021 diatur oleh pemerintah secara terbuka. Bersyukur kita para ulama-ulama kita bersuara keras dan lantang, akhirnya lampiran 3 dari Perpres itu dicabut. Yang dicabut adalah lampiran anaknya, induknya tetap ada, dan pengaturan secara tertutup barangkali tentu akan tetap jalan. Maka peristiwa ulang tahun Isra dan Mi'raj yang kembali hadir ke tengah-tengah kita mengingatkan kita bahwa sesungguhnya tidak ada toleransi dengan yang namanya minuman keras, miras, tua, khamar yang memabukkan, karena Rasul berkata al-khamru ummul khaba'is. Khamar dengan segala ragam macamnya itu adalah induknya segala keburukan-keburukan. Wa man syaribaha waqa'a ala ummihi. Siapa saja yang meminum minuman yang memabukkan itu, tidak mustahil dia nanti akan menzinahi mak kandungnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka untuk itu betapapun mungkin saja terjadi cara-cara pengadaan, penjualan miras dan lain sebagainya, sebagai umat Islam ku anfusakum wa ahlikum naro. Semua diri kita, keluarga kita, jamaah kita, masyarakat kita wajib kita jauhkan dari yang namanya minuman keras, sebab kita cemas benar siapa yang menabur angin akan menuai badai, siapa yang menabur maksiat akan menuai laknat. Terakhir bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pemerintah juga telah mengesahkan pula yang disebut dengan peta jalan pembangunan pendidikan nasional tahun 2021-2035 ke depan, yang hitungannya sebenarnya 2020-2035, yang tak kalah draft awal dikedepankan justru minus dari frasa agama. Alhamdulillah lagi para pemuka agama kita bersuara keras dan lantang. Tidak mungkin yang namanya peta jalan pendidikan nasional untuk 15 tahun ke depan minus dari frasa agama. Yang ada adalah budaya dan akhlak. Lalu kemudian alhamdulillah pemerintah menyahuti dengan jawaban segera akan dimasukkan frasa agama. Artinya Isra Mi'raj yang sering kita baca, kita dengungkan ini, ibadah salat yang kita lakukan bersama-sama. Allah mengatakan inna salat
sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang didirikan itu sampai hendaknya ke tingkat yang paling tinggi, mampu menjauhkan manusia-manusia yang salat jauh dari segala yang keji, jauh dari segala yang mungkar. Mudah-mudahan kita bersama-sama, semua telinga dipernyaring, semua mata pandangannya dipertajam, semua rasa hendaknya diperhalus dalam rangka kita memelihara ibadah sholat dan sama-sama terjauh dari segala kemungkinan-kemungkinan yang mungkarat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah